Halo semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai sistem persamaan linear atau disingkat SPL. Ada yang tahu SPL itu apa? Tentunya kalian pernah belajar waktu kalian sekolah dulu tentang SPL. Saya ingatkan kembali jika kalian lupa mengenai SPL. Ini ada sebuah soal cerita. Kalian bisa baca di situ. Jika perusahaan A membeli 1 laptop dan 2 PC, maka ia harus membayar $5.000. Sedangkan jika dia membeli 3 laptop dan 1 PC, maka ia harus membayar $10.000. Nah, dari soal tersebut, kalian bisa nyatakan bahwa laptopnya itu adalah X dan PC-nya itu adalah Y. Maka kita bisa tulis dari soal tersebut X ditambah 2Y itu sama dengan 5.000. Kemudian 3X ditambah Y itu sama dengan 10.000. Nah, ini adalah SPL. Sudah ingat ya sekarang tentang SPL? Jadi, SPL itu adalah sebuah persamaan di mana peubahnya tidak memuat eksponensial, trigonometri, perkalian, pembagian dengan peubah lain atau dirinya sendiri. Lalu kalian ingat kembali bahwa X dan Y ini adalah variabel. Kemudian yang di depan X dan Y itu adalah koefisien. Lalu yang ini adalah konstanta. Variabel boleh juga disebut dengan peubah. Bentuk umum dari sistem persamaan linear itu bisa ditulis sebagai berikut ini. Bentuk ini kita juga bisa tulis dalam sebuah matriks, yaitu matriksnya menjadi seperti ini. Jika kalian cermati, matriks tersebut bisa saya tulis seperti ini. Matriks ini adalah A, kemudian yang ini adalah X, lalu sama dengan B. Gitu ya, jadi A dikali X sama dengan B. Di mana A-nya ini dinamakan matriks koefisien, kemudian X-nya dinamakan matriks peubah, dan B-nya dinamakan matriks konstanta. Paham ya sampai sini? Jadi SPL tersebut bisa kita ubah dalam bentuk matriks. Bentuk matriksnya seperti itu. Begitu ya. Nah, kalau kita kembalikan ke contoh soal yang sebelumnya, yang tadi di awal, kita punya SPL-nya seperti ini, tadi di soal awal, maka kita bisa bentuk dalam bentuk matriks, yaitu 1, 2, 3, 1, ini merupakan koefisiennya, ini 1 kan, 1 ke sini, lalu 2-nya ini ke sini, di bawahnya 3 dan 1. Kemudian peubahnya atau variabelnya XY, lalu kemudian ini sama dengan konstantanya, 5.000, 10.000. Nah, memenuhi AX sama dengan B. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Tentu kalian pernah tahu dong cara menyelesaikannya waktu di sekolah dulu. Sekarang kita akan belajar lebih lagi mengenai cara penyelesaian SPL tersebut dengan menggunakan OBE. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana solusi sistem persamaan linear dengan OBE. Solusinya itu seperti ini. Ada 2 langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, tulislah SPL dalam bentuk matriks yang diperbesar, kemudian lakukan OBE sampai menjadi eselon baris tereduksi. Oke, saya berikan contohnya ya. Misalnya saya punya SPL-nya seperti ini. Jika SPL ini akan kita ubah dalam bentuk matriks, maka menjadi seperti ini ya matriksnya. AX sama dengan B. Gitu ya. Nah, sekarang yang harus kalian lakukan adalah tulis SPL dalam bentuk matriks yang diperbesar. Bagaimana matriks yang diperbesar itu?
matriks yang diperbesar itu seperti ini. Jadi kita dari SPL, kemudian dibuat matriksnya, kemudian dibuat matriks yang diperbesarnya, seperti ini. Ya, yang ini merupakan koefisien-koefisiennya, dan yang 5 ini adalah konstantanya. Lalu bagaimana selanjutnya? Lalu selanjutnya kita melakukan langkah-langkah OBE seperti yang biasanya kita lakukan. Sampai kapan kita melakukan OBE-nya? Sampai menjadi eselon baris tereduksi. Atau karena ini matriksnya persegi, berarti kita cari sampai membentuk identitas. Oke, kita coba cari ya. Berarti kita akan membentuk dia menjadi identitas seperti ini. Maka tujuan kita ke sini ya. Oke. Maka langkah pertamanya saya mau tukar B1 dengan B2. Maka ini hasilnya 1, 3, 5, 3 min 1, 5. Lalu selanjutnya saya mau membuat 3 ini menjadi 0. Maka yang akan diubah adalah B2. Berarti plus B2. Depannya apa? Depannya min 3 B1. Maka hasilnya adalah, nah selanjutnya terus kalian lakukan OBE sampai kalian mendapatkan yang kalian inginkan, yaitu matriks identitas tadi. Nantinya kalian akan mendapatkan matriks seperti ini. Nah, matriks ini sudah menjadi identitas ya, berarti sudah selesai langkah OBE-nya. Lalu selanjutnya kalian tulis kembali dalam bentuk matriks yang ini. Nih ya. Maka dia kalau ditulis lagi menjadi 1, 0, 0, 1, kemudian XY, ini sama dengan 2, 1. Nah, sekarang coba kalian kalikan kedua matriks ini. Hasilnya apa? Ternyata hasilnya itu adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Ya, dan ini adalah hasil SPL-nya. Jadi, setelah kalian selesai melakukan OBE-nya, kalian bentuk lagi menjadi perkalian matriks yang di awal, yang seperti ini. Lalu setelah itu tinggal kalian kalikan deh. Tinggal kalian kalikan, nanti kalian dapatkan hasilnya. XY-nya itu apa? Itu tadi adalah cara-cara penggunaan OBE untuk mencari solusi sistem persamaan linear. Ini adalah salah satu solusi atau hasil dari sistem persamaan linear. Selain solusi ini, ada beberapa solusi yang bisa dihasilkan dari sebuah sistem persamaan linear. Solusinya itu apa saja? Kita lihat ya. Yang pertama adalah solusi tunggal. Seperti contoh sebelumnya, yang ini dinamakan solusi tunggal. Karena X-nya memiliki satu solusi dan Y-nya memiliki satu solusi. Jadi masing-masing XY, masing-masing perubahan atau variabel dia punya satu solusi. Jika kalian lihat gambarnya seperti ini, bisa digambarkan seperti ini. Misalnya saya punya persamaannya seperti ini ya, SPL-nya. Nah, kalau punya solusi tunggal, maka garisnya akan bertemu di satu titik. Ya, titik ini. Persamaannya tersebut akan berpotongan di satu titik. Itu dikatakan memiliki solusi tunggal. Lalu yang kedua, SPL itu tidak memiliki solusi. Bagaimana sih SPL tersebut tidak memiliki solusi? Bisa dicontohkan dalam gambar berikut ini. Nah, kalian lihat, jika persamaannya itu digambar, akan seperti ini, gitu ya. Jadi tidak ada yang berpotongan. Masing-masing saja persamaannya. Maka SPL tersebut dikatakan dia tidak memiliki solusi. Lalu yang terakhir adalah SPL yang memiliki banyak solusi.
atau solusi tak hingga banyak. Pokoknya solusinya itu banyak, lebih dari satu. Bagaimana gambarnya? Gambarnya seperti ini. Dia persamaannya itu saling berhimpit satu sama lain. Garisnya saling berhimpit satu sama lain. Gitu ya, itu dinamakan solusinya banyak. Karena solusinya bisa di setiap garis tersebut, garis yang berhimpitan tersebut. Lalu bagaimana Bu contohnya? Untuk contoh masing-masing solusi SPL ini akan saya bahas di video berikutnya ya. Untuk sekarang videonya cukup sampai sini dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.